الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, mari kita merenungkan sejenak. Yang jadi saksi adalah para malaikat di masjid ini. Wahai para malaikat yang ikut bersama kami di dalam rumah Allah ini pada malam Jumat, subuh Jumat, Sayyidul Ayyam ini, catatlah dan saksikanlah kami semuanya. Inilah kami semuanya, para hamba Allah, mengkhususkan dirinya hadir di malam ini. Tidak ada lain tujuannya kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Tuhan kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau juga maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu, tersungkur, menyungkurkan diri, menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami tidak punya Tuhan selain hanya Engkau, ya Allah. Inilah hamba-Mu yang hina, tapi selalu mencintai diri-Mu. Ya Rasulullah, kami juga yakin Roh-Mu yang tidak pernah tidur memantau kami semua para umat-Mu. Lihatlah kami para pencinta diri-Mu, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, tidak ada yang kami harapkan dalam hidup kami kecuali ridha-Mu, ya Allah, pengampunan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu. Bapak Ibu sekalian, lihatlah, tidak gampang iman ini kita terima. Tidak mudah kita datang tersungkur di masjid di rumah Allah ini. Kita datang di sini karena tumbalnya begitu banyak. Tak terhitung jumlah sahabat korban di medan perang. Mulai dari Mekah sampai di Madinah. Kita merasakan kemerdekaan, kebebasan beragama ini di atas tumpukan mayat-mayat para pejuang. Tidak terkecuali para syuhada yang membela untuk kemerdekaan bangsa kita ini, yang besok kita akan peringati 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan kita, yang mengantarkan kita bisa bebas beriman seperti ini, yang mengantarkan diri kita untuk bisa mencicipi kebebasan menjalankan syariat Islam kita dimanapun juga di bumi tanah air kita tercinta ini. Sangat berbeda ketika para penjajah Belanda mengawasi, memata-matai kita untuk beribadah. Nenek moyang kita memperjuangkan bangsa ini. Di penjara, dicambuk, dibunuh, diasingkan. Tapi kita menikmati kemerdekaan ini di masjid Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, para syuhada kami,
yang menyertai Rasulullah memperjuangkan Islam ini sampai kepada tanah air kami. Kami semua di sini menikmatinya. Kuburan-kuburan para syuhada tak terhitung jumlahnya. Mempertahankan akidahnya, melanjutkan misi dakwahnya. Jarang para sahabat wafat di tempat kelahirannya. Malu kita kepada sahabat Nabi, meninggalkan seluruh keluarganya, meninggalkan seluruh kepentingannya, meninggalkan seluruh kenikmatan hidupnya demi untuk menyebarkan agama Islam ini. Ada sahabat Nabi meninggal di Cina. Ada sahabat Nabi meninggal di Istanbul, Turki. Banyak sahabat Nabi meninggal di Iran, di Irak, di Syria, di Mesir, di Yaman, dan di pantai pesisir Laut Mati, Sungai Tigris. Mayat-mayat mereka dimakamkan di tempat lain. Semuanya membawa agama Islam, semuanya memperjuangkan Islam. Tidak terkecuali Wali Songo, juga dari arah sana Timur Tengah. Seperti memutuskan hubungan keluarganya. Semuanya mati di Indonesia, meninggalkan negeri asalnya demi untuk berdakwah untuk kita semuanya. Lihatlah makam-makam para habaib dimanapun, bertebaran di seluruh Indonesia. Apa yang mereka cari di Indonesia? Dia ingin menolong kita semuanya. Renungkan, tak terhitung jumlahnya. Betapa banyak mayat bergelimpangan untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ini. Dengan kalimat Allahu Akbar, mereka tidak takut mati. Dan mereka sudah menikmati indahnya surga, indahnya luasnya kuburan mereka. Para syuhada itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita melihat, mari kita memikirkan diri kita, apa yang kita lakukan untuk agama ini, apa yang kita lakukan untuk anak cucu kita. Adakah keringat yang mengucur untuk mempersiapkan generasi kita akan datang? Anak kita saja tidak terurus, apalagi anaknya orang lain. Lihatlah para wali songo meninggalkan bapaknya di negeri asal mereka demi untuk kita semua. Lihatlah para sahabat Nabi, mereka meninggalkan negerinya, mati di perantauan dakwahnya untuk umat, untuk syiar Islam. Apa yang kita lakukan untuk Islam, Bapak Ibu? Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen-konsumen kenikmatan Islam, tapi tidak mau berjuang untuk generasi kita ke depan. Nasib Islam seperti apa terletak di tangan kita. Lihatlah diri kita. Adakah setetes keringat yang kita wariskan kepada bangsa ini? Seperti tumpahan darahnya para syuhada kita yang memperjuangkan bangsa ini. Lihatlah Hamzah, temannya Rasulullah, dimutilasi oleh para musuhnya. Bahkan Hindun mengunyah-ngunyah jantungnya Hamzah, baru diludahi. Itu bisa kita lihat makamnya.
di dekat Gunung Uhud. Satu di antara sekian banyak sahabat rela nyawanya melayang demi untuk Islam sampai di hati kita masing-masing semua di sini, Bang. Kita sangat yakin para syuhada yang mempertahankan, memerdekakan bangsa ini, mayoritas mutlak mereka adalah umat Islam. Para santri dengan komando jihadnya, para ulama kita, tidak pernah mereka membayangkan akan mendapatkan bintang pahlawan. Walaupun belakangan para pahlawan didominasi oleh para tentara yang memanggul senjata. Padahal para ulama kita juga banyak sekali yang amat berjasa, tapi tidak pernah membayangkan akan dapat penghargaan pahlawan nasional. Dia lakukan lillahi ta'ala. Ya Allah, dia tidak pernah memimpikan untuk mendapatkan gelar pahlawan. Semua dilakukan karena Engkau, ya Allah. Dia ingin melihat agamamu mendarat di dalam hati generasi barunya. Kami merasakan agama ini, kami merasakan iman ini, kami merasakan lezatnya agama Islam ini. Di atas tumpahan darah yang mengalir, di atas jasad-jasad yang terbujur, lihatlah kekejaman anti-Islam. Pasukan Hulagukan membuat gunung piramid di atas tengkorak-tengkorak umat Islam di Baghdad. Tidak gampang untuk menjadi seorang syah. Lihatlah negeri kita sendiri. Ulama dipancung, diculik, tapi tidak pernah jerah. Lihatlah pondok-pondok pesantren berdiri di mana-mana, tanpa biaya dari Belanda, tanpa biaya dari pemerintah. Semua dilakukan dengan modal ikhlas. Apa yang kita lakukan untuk agama ini? Jangan hanya kita menjadi pintar, penikmat-penikmat kemerdekaan, tapi tidak mau berkorban untuk bangsa kita ke depan, untuk generasi kita akan datang. Besok kita peringati 17 Agustus. Jangan hanya menikmati hura-huranya, tapi ingat, sekian nyawa melayang sebagai tebusan untuk sebuah kemerdekaan. Ya Allah, itu nenek kami, itu orang tua kami. Mereka semuanya mengorbankan dirinya untuk kami, anak cucunya yang menikmati kemerdekaan ini. Tidak mungkin kita datang di Masjid Istiqlal dengan tenang seperti ini, tanpa ada keringat yang mengucur sebelum kita, tanpa ada tumpahan darah yang mengalir di mana-mana. Bendera merah putih berkibar di langit angkasa Indonesia. Di bawah bendera merah putih itulah kita bisa menikmati kebebasan beragama. Kita bisa ke Istiqlal tanpa muhrim, tanpa dikawal dengan sepucuk senjata pun di tempat ini. Aman sampai pagi kita beribadah. Tidak ada yang mengusik kita semuanya. Itu karena kemerdekaan. Makanya itu, jangan hanya pintar menikmati kemerdekaan ini. Jangan menikmati hura-huranya 17 Agustus. Tengoklah tumpahan darah yang mengalir, tetesan air mata yang mengucur. Lihatlah betapa banyak rumah-rumah yang dibakar, menjerit, tanaman paksa, diperkosa oleh serdaru-serdaru Jepang dan Belanda.
nenek moyang kita. Ya Allah, terlalu banyak tumbal kemerdekaan ini di negeri ini. Apakah kami anak cucunya yang sampai nikmat kemerdekaan ini hanya pintar menikmati kemerdekaan Indonesia, tapi tidak pernah membayangkan ada sekian perempuan menjadi budak-budak seks para penjajah. Mungkin itu nenek kita juga ada di sana. Ya Allah, kami malu. Umur kami seperti ini, sudah tua, tapi tidak ada darah yang mengalir dalam diri kami. Bahkan tidak ada kucuran air mata. Kesedihan yang menyaksikan penderitaan nenek moyang kami, merintis kemerdekaan yang sangat mahal harganya ini. Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada para syuhada, kepada para pahlawan kusuma bangsa. Tidak cukup hanya mendoakan mereka, tapi getaran-getaran perjuangan mereka itu harus sampai ke dalam sumsum tulang diri kita sendiri. Malu kita kepada mereka, hanya mampu menjadi penikmat kemerdekaan, tapi tidak mau berkorban untuk negerinya sendiri, memaksakan kehendaknya. Semua orang yang berbeda dengannya adalah keliru, salah, diviralkan aib-aibnya, fitnah ditersangkakan. Lihat, jangan sampai orang yang kita hina justru energi untuk umatnya lebih besar daripada kita yang berteriak-teriak menyoroti orang. Apa yang kita lakukan untuk agama Allah? Apakah berteriak? Tidak ada anak yatim yang dibebaskan. Tidak ada pesantren yang dibangun. Tidak ada masjid yang dibangun. Tidak ada orang yang diislamkan. Tidak ada pengorbanannya apapun untuk agamanya. Seolah-olah tampil sebagai pahlawan. Malulah. Para mayat yang bergelimpangan di tanah air kita ini. Lihatlah, taman-taman makam pahlawan di seluruh Indonesia dipadati oleh orang-orang beragama Islam. Lihat persentase taman makam pahlawan di seluruh Indonesia dipenuhi oleh umat Islam. Darah mereka mengalir, tumpah ruah, mempertahankan kemerdekaan ini. Hampir semuanya kuburan di taman pahlawan itu adalah umat Islam. Di antaranya juga para ulama dan santri. Tapi siapa yang menikmati kemerdekaan ini, Bapak Ibu? Penganut amanah-amanah yang paling menikmati kejayaan negeri ini. Siapa mayat-mayat yang terbujur itu saudara kita. Tapi siapa yang menjadi penikmat negeri ini? Saudara kita juga. Tetapi ada perbedaannya dengan kita. Ada perbedaannya dengan mereka yang terbaring di taman pahlawan itu. Sampai kapan kita akan menjadi seperti ini? Korban di medan perjuangan, tapi tidak pernah mendapatkan kenikmatan hasil perjuangan itu. Apa yang kita lakukan untuk membesarkan umat ini? Jangan kita hanya pintar berkorban, tapi tidak pintar menjadi penikmat
Rasulullah membanggakan umatnya yang produktif. Ya Rasulullah, apa yang pernah dirasakan dirimu dengan para sahabatmu di pada masamu? Seperti itu juga yang dilakukan, yang dialami oleh nenek moyang kami di tanah air kami. Engkau berhasil memerdekakan negeri Arab Timur Tengah. Merdeka dari berbagai macam penjajahan. Merdeka dari berbagai macam akidah yang sesat. Merdeka dari berbagai macam penindasan, kasta-kasta yang berlapis-lapis. Engkau telah meruntuhkan tembok-tembok kasta-kasta yang berlapis itu menjadi masyarakat egaliter. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, tidak bangsawan, tidak pejabat, dan tidak siapapun orang kaya. Engkaulah yang menancapkan dalam tugu monumen internasionalmu, yang paling mulia di sisiku adalah aku, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Engkaulah yang memberikan agama Islam ini untuk kami. Yang paling mulia bukan para bangsawan, bukan orang yang banyak uangnya, bukan para pejabat, tapi siapa yang paling bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu bukan pejabat, hamba-Mu bukan orang kaya, hamba-Mu bukan bangsawan, hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi hamba-Mu hanya datang di tengah malam seperti ini, tersungkur di masjid, di rumah-Mu, membesarkan diri-Mu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih para pejuang yang memerdekakan bangsa kami. Kami menikmati hasil perjuangan-Mu. Wahai para syuhada sahabat Nabi, seandainya bukan engkau, maka Islam tidak sampai di Indonesia. Wahai Wali Songo, terima kasih atas jasamu. Anak-anak kami mengecap indahnya agama Islam. Wahai Bapak Ibu, darahmu yang mengalir untuk mengibarkan bendera merah putih, kami merasakan. Di bawah bendera merah putih kami merasakan pendidikan, ibadah yang bebas. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa para syuhada, pahlawan kusuma bangsa kami, yang bekerja siang dan malam tanpa ada rasa takut menghadapi penjajah Belanda dan Jepang pada waktu itu. Kami merasakan nikmatnya perjuangan mereka. Semoga mereka itu mendapatkan pahala yang setimpal. Masukkanlah mereka kepada surga VIP-Mu ya Allah. Dia lebih pantas untuk menikmati surga itu. Cek satu. Karena mereka lah yang membawa kami ke masjid ini. Mereka lah yang membuat kami berpendidikan tinggi di negeri kami. Mereka lah yang membuat kami ini lebih hidup sejahtera daripada dirinya sendiri. Mantap. Ya Allah, tempatkanlah di sisi-Mu, di tempat yang sangat layak. Banyak sekali mereka yang tidak mendapatkan bintang penghargaan. Dia tidak ingin populer. Bintang penghargaan itu dia kehendaki dari-Mu, bukan dari makhluk-Mu. Banyak pahlawan tak dikenal, tapi darahnya tumpah ruah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah makna kemerdekaan. Besok kami akan memperingati 17 Agustus. Tancapkanlah rasa malu dalam diri kami, bahwa kami hanya menjadi penikmat tapi tidak mau berkorban untuk negerinya. Sadarkanlah kami untuk tidak hanya menjadi generasi penikmat,
tapi juga pintar berterima kasih terhadap generasi perintis. Satu, cek. Ya Allah, Tes, jangan 1, 2. menjadikan negeri kami sebagai tempat untuk orang-orang yang menjadi penghancur kemerdekaan ini. Ya Allah, Engkau lah yang melahirkan 4 generasi. Ada generasi perintis yang Engkau ciptakan. Ada generasi pembangun yang Engkau ciptakan. Ada generasi penikmat yang Engkau ciptakan. Tapi Engkau juga menciptakan generasi perusak, penghancur. Jadikanlah kami generasi, bukan generasi penghancur negerinya sendiri. Kami malu. Assalamualaikum. Ada generasi perintis, pembangun, tapi kami menjadi generasi perusak. Engkau akan mengganjar generasi perintis dan pembangun. Engkau akan berikan pahala yang melimpah. Tetapi apa yang Engkau akan berikan kepada generasi perusak dan penghancur, yang akan menghilangkan darah-darah perjuangan itu, yang akan mengeringkan air mata pejuang itu. Mereka melampaui batas, mengeksploitasi bumi yang sudah merdeka ini untuk kepentingannya sendiri. Dia lupa bahwa kemerdekaan yang mereka peroleh itu adalah dari tumpukan tengkorak pejuang. Apakah kami juga akan seperti itu? Ya Allah, ya Tuhan kami, sadarkan kami, jangan sampai kami termasuk orang perusak negerinya sendiri. Jangan sampai kami termasuk generasi yang akan merongrong, merusak negeri yang sudah indah, damai, hasil perjuangan nenek moyang kami ini. Jangan jadikan kami sebagai generasi perusak. Terlalu banyak kosnya untuk merintis kembali sebuah negara baru. Karena itu kami mohon pada malam ini, ya Allah, sadarkanlah kepada generasi kami yang pekerjaannya hanya merusak tatanan yang telah diciptakan oleh para pendahulu kami yang setengah mati merintis bangsanya, menikmati kebebasan sepenuhnya, tidak mau membayar zakat, tidak mau membayar pajak, bahkan mereka mengkorup. Mereka berpesta pora di atas penderitaan cucu-cucu para pahlawan nasional itu. Berikanlah rasa malu kepada para penikmat kemerdekaan yang kakek neneknya tidak pernah ada yang terbaring di taman makam pahlawan. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba bercokol menjadi penikmat kemerdekaan ini. Ya Allah, umat Islamlah yang paling banyak berkorban di tanah air kami. Jangan biarkan agama kami, penganut agama kami, agama Islam terpuruk menjadi penonton terhadap negerinya sendiri. Kami mohon pada malam ini, ya Allah, berikanlah keutamaan kepada kami semua. Orang-orang yang mengagumi dirimu, sujud di hadapanmu. Berikan kesempatan untuk menjadi penikmat negerinya sendiri. Jangan biarkan kami jadi penonton terhadap para penikmat segelintir itu. Jika itu terjadi karena kelemahan kami, berikan kekuatan, berikan kepintaran, berikan energi, berikan rasa rajin, berikan perjuangan. Kami sadar, mungkin karena kami malas, mungkin karena kami tidak bekerja secara maksimum, mungkin karena kami juga banyak kelemahan pribadi, terlena, sehingga kami lupa untuk mencari pengetahuan yang lebih terampil. Akibatnya kami harus tersingkir.
Malam ini kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Angkatlah martabat kami, umat Islam Indonesia. Tampilkanlah generasi baru kami ke depan, umat Islam Indonesia menjadi pemilik negeri ini. Berikan kesempatan untuk menikmati negerinya sendiri, seperti yang Engkau berikan kepada mereka-mereka yang lain. Berikanlah rasa keadilan terhadap umat Islam. Berikanlah keadilan kepada para ulama kami, para santri kami, para pejuang-pejuang mubalik kami. Jangan biarkan mereka mengemis. Orang-orang yang selalu siang malam membela ajaran agamamu ya Allah. Selamatkanlah dari fitnah, saling memfitnah satu sama lain di antara umat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami malu, tidak bisa berbuat banyak kepada umat, tidak bisa berbuat banyak kepada bangsa kami, seperti apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami. Sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami ini ya Allah, berikan kami kekuatan untuk meniru spirit dan perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Seperti apa yang dilakukan Wali Songo, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi-Mu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rela mengorbankan pribadinya, egonya, demi untuk kemaslahatan umat. Ya Allah, kami malu menghadap pada dirimu pada pagi hari ini. Cermin para syuhada, begitu banyak pengorbanannya untuk umat Islam, untuk agamamu, untuk bangsa ini. Tapi apa yang kami lakukan untuk Islam, apa yang kami lakukan untuk negeri kami ya Allah, tidak ada apa-apanya. Subuh hari ini ya Allah kami mohon, berikanlah semangat juang seperti yang Kau berikan semangat juang kepada Rasulullah dan sahabatnya. Seperti semangat juang yang Kau berikan kepada para proklamator, para pahlawan kusuma bangsa kami. Mau memperhatikan negerinya, mau memperhatikan orang kecil, mau memperhatikan agamanya. Berikanlah kesadaran untuk membayar zakat. Berikanlah kesadaran untuk memberikan sedekah infak jariah kepada saudara kami yang menderita kelemahan ekonomi. Berikanlah kesadaran kepada kami untuk jujur membayar pajak yang juga akan jatuhnya kepada kemaslahatan bangsa kami. Berikanlah kesadaran mereka, para agnia, para orang kaya, untuk mau menginvestasikan kekayaan yang dia peroleh dari perut buminya sendiri, tidak ditanam di luar negeri, yang memberikan kejayaan kepada orang lain. Jadikanlah para orang kaya kami mencintai negeri ini, sehingga kekayaannya akan diperuntukkan kepada negeri ini juga. Ya Allah, kami juga memohon pada malam ini. Kami berada di dalam masa transisi ya Allah. Sebentar lagi kami akan dipimpin oleh pemimpin baru. Sebentar lagi juga kami akan pindah kepada ibu kota baru. Apakah ada artinya di dalam diri kami, di dalam umatmu, dalam hambamu? Semoga pemimpin baru ini dan semoga ibu kota baru itu mampu memberikan kejayaan kepada kami semuanya. Semoga keadilan akan terwujud, agar anak cucu para
pahlawan yang menghiasi makam-makam pahlawan itu bisa menikmati kemerdekaan ini juga. Bapak Ibu sekalian, mari kita bacakan surah Al-Fatihah 3 kali. Kita peruntukkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang berjasa mengantarkan agama Islam sampai mendarat dalam hati kita, dalam pikiran kita saat ini. Al-Fatihah yang kedua kita peruntukkan kepada para pahlawan kusuma bangsa yang merintis perjuangan sehingga kita merdeka pada saat ini, bebas mengamalkan ajaran agama kita, agama Islam. Al-Fatihah yang ketiga kita peruntukkan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, elit-elit bangsa, agar mau jujur memimpin tanah airnya sendiri, agar mau memperhatikan rakyat kecil yang membutuhkan bimbingan, agar mau mendengarkan hati nuraninya sendiri, bukan hanya mendengarkan bisikan para pembisiknya yang punya kepentingan subjektif. Perdengarkanlah bisikan suara hati nurani kepada para pemimpin kami, agar bangsa ini bisa bertahan menjadi bangsa merdeka, kokoh kuat, sehingga kami bisa merdeka menjalankan agama ini. Mari Bapak Ibu sekalian, ya Allah, jadikanlah Ummul Quran surah Al-Fatihah ini kekuatan untuk mencapai kekuatan bangsa kami. Ya Rasulullah, wahai sahabatmu, wahai para pahlawan yang menggugurkan dirinya untuk kami, dan wahai para pemimpin kami, dengarkanlah suara hati nuranimu yang paling dalam. Bekerjalah dengan tulus ikhlas untuk kemaslahatan bangsanya, bukan subjektivitas partainya, golongannya. Semoga bangsa kami menjadi bangsa yang lebih merdeka. Merdeka dalam berbagai aspek. Jadikanlah kemerdekaan yang kami akan peringati besok punya berkah untuk kami semuanya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim alaihi. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa taubatana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana wa akhtim bil baqiyatis salihati a'malana. Allahumma rabbi atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jaddatina minan nari ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada subuh Jumat yang berbahagia, kami mohon berkahilah bangsa kami yang besok akan memperingati kemerdekaannya. Kami juga memohon agar bangsa-bangsa lain juga menikmati kemerdekaan yang sama. Wabil khusus saudara kami di Palestina, bebaskanlah mereka dari berbagai macam penderitaan,
hentikanlah peperangan dan kekejaman yang ada di sana. Ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami di Palestina, dia tidak bisa mengecap kemerdekaan yang seperti kami kecap di Indonesia ini. Ya Allah, bebaskanlah mereka seperti hanya Engkau membebaskan kami di negeri ini. Ya Allah, sadarkanlah Israel yang membabi buta itu, agar mau menghentikan dengan penuh kesadaran kekejaman yang dilakukannya. Berikanlah kesabaran kepada warga Palestina, terutama di Gaza, untuk bisa tetap bertahan hidup di dalam berbagai macam keterbatasan dan penderitaan. Jadikanlah korban-korban mereka itu sebagai syuhada juga, yang Engkau jamin masuk surga, seperti Engkau juga memberikan jaminan surga kepada para syuhada kami yang membebaskan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami duduk dengan penuh rasa malu di hadapan-Mu pada malam ini, subuh hari ini. Mudah-mudahan besok dan seterusnya kami juga akan berkeringat mengurus umat, mengurus bangsa kami. Tidak hanya mengurus diri kami sendiri, hanya mengurus keluarganya sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah martabat bangsa kami, angkatlah martabat umat Islam di negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah anak cucu kami dari berbagai macam tekanan, keterbatasan, kemiskinan, kelaparan, kebodohan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami pasrahkan diri ini semuanya kepada-Mu. Genggamlah kami semuanya, rangkullah kami semuanya ya Allah dalam selimut cinta-Mu, sehingga kami bisa merasakan kenikmatan sepanjang masa. Dan jemputlah kami semuanya, terutama yang hadir pada masjid subuh ini, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.